Salam sehat untuk semua. Perkenalkan, saya Ika Nur Pratiwi. Sehari-hari, saya bertugas di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait anatomi dan fisiologi pada sistem pencernaan manusia yang penting dipahami oleh perawat sebelum memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pencernaan. Mari kita simak penjelasannya. Adapun deskripsi topik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar, struktur, dan fungsi dari sistem pencernaan. Adapun capaian pembelajaran, yakni mahasiswa mampu menguraikan konsep anatomi pada sistem pencernaan dengan tepat, serta menjelaskan konsep fisiologi pada sistem pencernaan dengan tepat. Fungsi utama sistem pencernaan adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia yang meliputi proses-proses berikut, yakni ingesti, pemotongan dan penggilingan, peristaltik, digesti, absorpsi, egesti, atau defekasi. Pada gambar terlihat bagian-bagian dari sistem pencernaan yang beberapa mungkin sudah sangat familiar dengan kita, di mana sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan atau alimentar, yaitu tabung muskular panjang yang membentang dari mulut sampai ke anus dan organ-organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Saluran pencernaan yang terletak di bawah area diafragma disebut dengan saluran gastrointestinal. Struktur histologi umum saluran cerna meliputi lapisan mukosa atau epitel pembatas, yakni lamina propria atau jaringan penyambung yang kaya akan pembuluh darah, kapiler, limfa, otot polos, dan kelenjar limfoid. Muscularis mucosa memiliki fungsi utama yakni epitel mukosa saluran cerna. Menyelenggarakan sawar atau pembatas bersifat permeabel selektif antara isi saluran dan jaringan tubuh. Yang ketiga, mempermudah transport dan pencernaan makanan. Dan yang keempat, meningkatkan absorpsi hasil-hasil pencernaan meliputi sari-sari makanan. Sel-sel pada lapisan ini selain menghasilkan mukus, juga berperan dalam pencernaan atau absorpsi makanan. Yang kedua yakni submukosa, yaitu jaringan penyambung yang meliputi pembuluh darah, limfa, pleksus saraf, submukosa, dan kelenjar limfoid. Yang ketiga, lapisan otot, yakni terdiri dari otot polos, kumpulan saraf, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Yang keempat yaitu serosa, yakni lapisan tipis terdiri dari jaringan penyambung yang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa, serta lapisan epitel gepeng, selapis atau mesotel. Macam-macam proses pencernaan makanan ada dua, terdiri dari pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis ini terdiri dari proses mengunyah dan gerakan peristaltik, sementara pencernaan kimiawi merupakan proses dihancurkan oleh enzim-enzim pencernaan yang dikeluarkan dari mulut, lambung, usus halus, kantung empedu, dan lain-lain. Pada gambar bisa kita temukan organ pencernaan, yaitu rongga mulut atau dikenal dengan cavum oris. Cavum oris atau area rongga mulut terdiri dari pipi dan bibir, tersusun oleh otot-otot yang berfungsi untuk mengunyah dan berbicara. Di sebelah luar ada pipi dan bibir yang diselaputi oleh kulit. Kemudian terdapat lidah atau lingua yang merupakan area sensitif yang dapat memberikan atau merasakan rasa manis yang biasanya terdapat pada ujung lidah, rasa asin pada bagian depan, rasa asam ada pada sisi kiri dan kanan lidah, dan rasa pahit pada bagian belakang. Adapun fisiologi organ mulut sebagai berikut, yakni mulut berfungsi mengunyah dengan tujuan pemecahan partikel besar menjadi partikel kecil, sementara kelenjar saliva merupakan sekresi mukus ke dalam mulut.
Fungsi dari kelenjar saliva adalah membasahi dan melumasi partikel makanan sebelum ditelan, di mana kelenjar saliva ini disekresi oleh 3 kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar parotis, submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Kelenjar saliva mengandung enzim pencernaan, mulai dari enzim petialin atau amilase saliva yang disekresi oleh kelenjar saliva. Fungsinya yaitu untuk mencerna tepung, memiliki pH yang berlaku 6-7, serta dihambat pekerjaannya oleh asam lambung. Kemudian enzim lipase lingual disekresi oleh kelenjar Ebner lidah yang aktif di lambung dan fungsinya untuk mencerna lebih dari 30% lemak makanan. Kandungan saliva sendiri terdiri dari 99,5% air dan 0,5% protein dan elektrolit, di mana tubuh menghasilkan kelenjar saliva 1.500 cc per hari. Fungsi utama dari kelenjar saliva ini yaitu memudahkan proses menelan, membasahi mulut, membantu proses bicara, melarutkan molekul yang merangsang reseptor kecap, alat antibakteri, dan mempertahankan pH mulut dalam batas yang normal yaitu 7. Tenggorokan terdiri dari beberapa bagian yang saling bekerja sama dalam mengatur dan mengarahkan arus makanan dan udara. Bagian-bagian tenggorokan termasuk yakni faring, bagian tenggorokan yang menghubungkan mulut dengan rongga hidung pada esofagus dan laring, melalui tabung berotot yang berperan sebagai jalan bagi makanan dan udara untuk mencapai lambung dan paru-paru. Faring terdiri dari 3 bagian, yakni nasofaring, bagian paling atas yang terdiri dari langit-langit, lunak, dan keras. Kemudian orofaring yang merupakan bagian tengah terdiri dari uvula dan amandel, dan laryngofaring merupakan bagian paling bawah yang terdiri dari epiglotis dan saluran menuju esofagus atau laring. Mukosa faring juga mempunyai banyak kelenjar-kelenjar mukosa kecil dalam lapisan jaringan penyambung padatnya. Epiglotis yakni bagian yang berupa lipatan otot yang menutupi laring saat proses menelan, sehingga makanan tidak dapat masuk laring dan paru-paru. Apabila makanan atau partikel lain tersangkut pada laring, maka dapat menyebabkan penyakit aspirasi pneumonia. Kemudian yang ketiga bagian laring, yakni berupa tabung vertikal berotot yang menyimpan pita suara, sering kali disebut sebagai kotak suara. Laring membuat manusia mampu menghasilkan suara. Sebelum mencapai trakea, udara yang terhirup akan melewati laring. Kemudian bagian yang lain dari tenggorokan yakni trakea. Kemudian bagian tenggorokan yang keempat yaitu trakea, yakni pipa vertikal berotot dan berlubang yang dikenal dengan batang tenggorokan. Fungsinya yaitu menghubungkan laring dengan bronki paru-paru. Fungsi utama trakea yakni menyampaikan aliran udara dari dan ke dalam paru-paru saat proses pernafasan. Bagian ujung dari kerongkongan atau tenggorokan yakni esofagus yang merupakan tabung vertikal berotot terpisah dari faring dan membawa makanan dan minuman ke dalam lambung. Esofagus sendiri ada 3 bagian. Yang bagian distal yaitu otot polos, bagian tengah merupakan campuran otot polos dan lurik, dan bagian proksimal yang tersusun dari sel otot lurik. Ketika tidak beraktivitas, ukuran esofagus mencapai 9-10 inci dengan lebar 2 cm, membentuk bagian saluran gastrointestinal dan berada di dekat trakea dalam wilayah toraks dan leher. Makanan yang telah dicerna dalam rongga mulut masuk ke kerongkongan atau esofagus melalui proses menelan atau deglutasi. Proses pemindahan makanan sejak ditelan hingga mencapai lambung membutuhkan waktu sekurang-kurangnya selama 8 detik, sehingga sebagian besar waktu tersebut dihabiskan untuk
proses turunnya makanan melalui esofagus. Sedangkan cairan murni dapat turun ke esofagus hanya dalam waktu 1 detik atau 8 kali lebih cepat dibandingkan makanan lunak. Oke, pada bagian ini kita akan membahas tentang lambung. Lambung merupakan segmen saluran pencernaan yang melebar, yang fungsi utamanya adalah menampung makanan yang telah dimakan, mengubahnya menjadi bubur yang liat yang dinamakan dengan chymus atau chyme. Lambung secara struktur histologis dapat dibedakan menjadi kardiak, korpus, fundus, dan pilorus. Dapat kita lihat pada gambar. Makanan masuk ke dalam lambung dengan membukanya orifisium kardia. Di dalam lambung, terjadi proses digestif fisik dan kimia yang akan menghasilkan chyme atau chymus. Selain itu, lambung juga berfungsi untuk menyimpan makanan sebelum dilepaskan sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Kita akan mengenal tentang sel-sel yang ada pada lapisan mukosa lambung, yaitu yang pertama adalah sel goblet, disebut juga dengan mucus neck cell, yang berfungsi untuk mensekresi mukus. Mukus bersama-sama dengan HCO3 membentuk sistem pertahanan non-spesifik lambung atau gastric mucosal barriers yang berfungsi untuk melindungi epitel lambung. Yang kedua adalah sel parietal, berfungsi untuk memproduksi asam klorida atau HCl. Asam ini berfungsi untuk membunuh bakteri dan denaturasi protein dan membuat suasana lambung menjadi asam dengan pH 1,5 sampai 3. Sel Sif memproduksi pepsinogen yang kemudian diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Pepsin berfungsi untuk memecah protein. Selain itu, sel ini juga memproduksi enzim lipase yang berperan dalam proses hidrolisis lemak dengan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta enzim renin yang berfungsi untuk mencerna susu. Sel G yang menghasilkan hormon gastrin. Hormon dilepaskan segera setelah makanan masuk ke lambung dan berfungsi untuk memicu sekresi jus digestif oleh kelenjar gaster. Sel D yang berfungsi menghasilkan hormon somatostatin untuk bekerja menghambat asam. Kemudian, enterochromaffin-like cell berfungsi memproduksi substansi mirip histamin. Zat yang dihasilkan oleh lambung yakni asam lambung atau HCl. Fungsinya untuk membunuh bakteri dan kuman yang terdapat dalam makanan yang ada di lambung. Enzim pepsin fungsinya untuk memecah protein menjadi molekul-molekul kecil. Enzim musin berfungsi untuk melicinkan makanan agar mudah dicerna dan mudah melewati lambung untuk kemudian dibawa ke usus 12 jari. Enzim renin berfungsi untuk mengubah kesinogen menjadi kasein. Dan enzim ini hanya dimiliki oleh sistem pernafasan. Proses mekanis yang terjadi di lambung yaitu kontraksi dan relaksasi lambung. Normalnya, lambung mengalami kontraksi sebanyak 3 kali per menit dan mempunyai kapasitas untuk menampung kurang lebih 2/3 volume makanan dan pada puasa kurang lebih 2 ons. Kontraksi dan relaksasi lambung ini diinisiasi oleh pikiran, penglihatan, penciuman, serta pengecapan makanan. Produksi cairan lambung dapat ditekan jika makanan tidak tampak menarik, memiliki bau tidak sedap, atau dikonsumsi dalam suasana tidak nyaman. Jumlah makanan besar, kandungan lemak tinggi, dan proses kunyah kurang atau stres. Pengosongan makanan dari lambung memerlukan waktu antara 2-6 jam. Setiap gerakan peristaltik dapat mengosongkan 3/100 ons isi lambung. Proses digesti dan pengosongan lambung tergantung pada jenis makanan. Protein dicerna dalam suasana asam, sehingga lemak membutuhkan suasana netral. Air dan cairan meninggalkan lambung paling cepat. Sementara pengosongan karbohidrat paling cepat dibandingkan dengan protein atau lemak, sedangkan protein meninggalkan lambung lebih cepat dibandingkan dengan lemak.
Dalam jangka waktu 5 menit setelah lemak masuk ke dalam lambung, hormon enterogastron masuk ke dalam darah dan kemudian menuju lambung. Hormon ini menghambat gerakan lambung dan menyebabkan pengosongan lambung menjadi lambat. Usus halus. Usus halus relatif panjang, kira-kira 6 meter, dan ini memungkinkan kontak yang lama antara makanan dan enzim-enzim pencernaan serta antara hasil-hasil pencernaan dan sel-sel absorptif epitel pembatas. Usus halus terdiri dari 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum, serta banyak lipatan atau villi. Usus 12 jari dikenal dengan duodenum, usus kosong dikenal dengan jejunum, dan usus penyerapan dikenal dengan ileum. Adapun enzim-enzim yang ada dalam usus halus yaitu enterokinase, yaitu berfungsi mengaktifkan trypsinogen yang dihasilkan oleh pankreas. Enzim yang kedua, enzim erepsin atau dipeptidase, yang berfungsi untuk mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Yang ketiga yaitu laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa. Yang keempat, maltase, berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kelima, disakarase, yang berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida. Yang berikutnya yaitu peptidase, mengubah polipeptida menjadi asam amino. Kemudian enzim lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Dan yang terakhir adalah sukrase, mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Dalam usus halus, proses pencernaan diselesaikan dan hasil-hasilnya diabsorpsi. Pada manusia, sebagian besar absorpsi lipid terjadi dalam duodenum dan jejunum bagian atas, dan pencernaan lipid terutama terjadi sebagai akibat kerja lipase pankreas. Asam-asam amino dan monosakarida yang berasal dari pencernaan protein dan karbohidrat diabsorpsi oleh sel-sel epitel oleh transport aktif tanpa korelasi morfologis yang dapat dilihat. Sebagian besar proses digesti kimia dan absorpsi terjadi di dalam usus halus. Digesti kimia yakni usus halus dengan pankreas. Enzim tripsin dari pankreas berfungsi sebagai pemecahan polipeptida menjadi peptida rantai pendek dan asam amino. Digesti kimia yang ada di liver yakni penghasil cairan empedu yang nanti digunakan untuk absorpsi lemak, serta bilirubin dari pecahan eritrosit yang akan dibuang lewat saluran cerna. Kemudian absorpsi karbohidrat dan protein, di mana karbohidrat dan protein dipecah berturut-turut menjadi monosakarida dan asam amino atau peptida rantai pendek. Absorpsi lemak. Lemak yang masuk akan diemulsikan oleh garam empedu dan jadi droplet, lalu jadi asam lemak dan kemudian berubah menjadi trigliserida yang masuk ke dalam darah. Seperti yang terlihat pada gambar yang berwarna merah muda, bahwa proses mencerna yang ada di usus halus dimulai dari bagian dari usus kecil berkontraksi membagi sim dan mengirimkan sim ke dua arah. Bagian dari usus kecil kemudian rileks dan sim masuk atau menyatu kembali, mencampur isi usus dan mengekspos sim ke enzim dan sekresi pankreas. Kemudian, bagian dari usus kecil berkontraksi di belakang cim secara bersamaan. Bagian dari usus kecil berelaksasi di depan cim, mendorong isi usus di sepanjang saluran pencernaan ke dalam usus besar. Kita masuk ke bagian usus besar dan anus. Bagian dari usus besar meliputi kolon, sekum, appendix, dan rektum. Sementara kondisi kolon ada 3 segmen yang meliputi kolon ascendens, transversum, dan descendens. Usus besar terhubung dengan usus halus melalui katup iliosekal yang berfungsi untuk mengendalikan kecepatan masuknya makanan dari usus halus ke usus besar dan mencegah reflux sisa makanan dari usus besar ke usus halus. Fungsi utama usus besar adalah untuk menampung zat-zat yang tidak didigesti dan tidak diabsorpsi dalam bentuk
feses. Sebagian kecil garam dan air sisa pencernaan juga diserap di dalam usus besar. Selain itu, fungsi dari kolon yaitu untuk absorpsi air, untuk pembentukan massa feses, dan pemberian mukus serta pelumasan permukaan mukosa. Dengan demikian, banyak sekali sel goblet pada bagian ini. Bagian terakhir atau ujung pada sistem pencernaan yakni anus. Anus merupakan tempat pengeluaran sistem pencernaan yakni berupa feses. Pada daerah anus, membran mukosa mempunyai sekelompok lipatan longitudinal. Sekitar 2 cm di atas lubang anus mukosa, usus diganti oleh epitel berlapis gepeng. Pada daerah ini, lamina propria mengandung plexus vena-vena besar yang bila melebar berlebihan dan mengandung varikosa mengakibatkan hemoroid. Metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang terjadi dalam sistem pencernaan. Pada gambar, kita melihat sejumlah proses yang bisa terjadi di mana hidrolisis, yakni perubahan kimia yang berhubungan dengan pencernaan, dilakukan dengan benturan enzim hidrolase saluran pencernaan. Fungsi hidrolase yaitu menghidrolisis protein menjadi asam amino, pati menjadi monosakarida, triasiglycerol menjadi monoasiglycerol, gliserol, dan asam lemak, dan diasimilasi vitamin dan mineral. Nah, dalam sistem pencernaan ada 3 fokus utama zat yang dicerna, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat dimulai di mulut. Tidak terjadi pencernaan karbohidrat di lambung. Pencernaan karbohidrat penting terjadi di usus halus dengan bantuan enzim amilase dari pankreas, enzim maltase, laktase, dan sukrase dari cairan dinding usus halus. Pencernaan lemak. Tidak terjadi pencernaan lemak di mulut. Tidak terjadi pencernaan lemak di lambung. Pencernaan lemak terjadi di usus halus hasil kerjasama empedu dengan enzim lipase dari pankreas. Pencernaan protein. Pencernaan protein dimulai di lambung dengan bantuan enzim pepsin. Pencernaan protein lebih lanjut terjadi di usus halus dengan bantuan enzim tripsin, kemotripsin, karbosipeptis, aminopeptidase, dan dipeptidase. Berdasarkan gambar, diketahui bahwa pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak yang terjadi dimulai dari makanan masuk ke dalam mulut, di mana saliva pada mulut yang mengandung musin berfungsi untuk melicinkan, petialin untuk menghidrolisa pati menjadi maltosa, lalu dengan bantuan sel-sel G gastrin di lambung, kemudian mengeluarkan HCl untuk proses gastric juice, yang kemudian bersama-sama dengan enzim pepsin untuk hidrolisa protein dan enzim renin untuk protein susu. Setelah mencapai usus halus, melalui dinding-dinding usus halus yang melibatkan hormon sekretin, intestinum jus, hormon siklosistokinin, kemudian chyme atau makanan tadi masuk ke pankreas. Di dalam pankreas, makanan dibentuk menjadi pankreas jus, di mana terdapat pankreas protease, pankreas lipase, pankreatik karbohidrase, hingga terbentuk asam amino, glukosa, dan asam lemak. Hasil akhir pencernaan yaitu karbohidrat berupa senyawa monosakarida atau glukosa, kemudian diserap oleh vili-vili usus halus dan masuk dalam aliran darah. Yang kedua adalah lemak berupa asam lemak dan gliserol, oleh empedu diubah menjadi gliserida. Protein berupa asam-asam amino yang masuk ke dalam vili-vili, kemudian ke dalam aliran darah untuk dimetabolis lebih lanjut. Bila terjadi gangguan baik secara anatomis maupun fisiologis, maka akan mengakibatkan beberapa masalah pada sistem pencernaan. Adapun tanda dan gejala yang identik dengan gangguan pada sistem pencernaan yaitu rasa atau sensasi terbakar pada ulu hati, kemudian nyeri perut,
Pasien juga sering mengeluhkan rasa tidak nyaman pada perut, bisa mengalami mual dan muntah, diare atau konstipasi, serta perdarahan pada saluran cerna. Kondisi-kondisi seperti malabsorpsi, infeksi virus atau hepatitis maupun infeksi akibat bakteri dan jamur juga bisa terjadi. Untuk mengetahui jenis gangguan sistem pencernaan, apa yang dialami oleh pasien, biasanya diperlukan rangkaian proses pemeriksaan yang dimulai dari anamnesa pasien untuk mengetahui keluhan dan riwayat penyakit pasien. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Fokus pemeriksaan biasanya di sekitar area abdomen, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, di antaranya pemeriksaan laboratorium, bisa komponen darah, urin, maupun feses pasien. Pemeriksaan radiologis meliputi radiologi, yakni upper dan lower GI series, imaging studies yang meliputi USG, CT scan, radioisotop, maupun MRI. Yang terakhir yaitu endoskopi, yaitu berfungsi untuk meneropong kondisi saluran pencernaan. Nah, demikian penjelasan terkait dengan anatomi dan fisiologi pada saluran pencernaan. Berikut referensi yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat.